Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah, wala haula wala quwata illa billah. Saudara-saudaraku, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini ya, di hari Jumat ini. Podcast ini saya rekam di hari Jumat ya, tanggal 3 Januari 2025 ya. Masih di pembahasan tentang perilaku tidur, kesehatan dan Islam. Saudara-saudaraku, hari-hari ini siapa yang tidak mengenal medsos, media sosial, dan banyak dari kita yang begitu cintanya ya terhadap media sosial ini, sampai-sampai begitu bangun tidur maka yang dicari-cari adalah HP-nya ya, media sosialnya yang kita cari-cari, dan dengan segera langsung mengecek ya apa yang terjadi di media sosial saat kita tertidur ya. Jadi di era digital saat ini kebiasaan mengecek media sosial segera setelah bangun tidur telah menjadi ritual pagi yang umum ya bagi banyak orang. Meski tampaknya sepele ya, kebiasaan ini ternyata dapat mencerminkan beberapa pola perilaku tertentu yang dijelaskan oleh psikologi ya. Dilansir dari Giditing pada Minggu 8 Desember 2024, terdapat minimal 8 perilaku yang biasanya ditemukan pada orang yang memulai harinya dengan membuka media sosial ya. Ya, masih ada hubungannya dengan tidur ya, karena ini adalah fenomena bangun tidur. Jadi bagaimana perilaku bangun tidur orang itu ternyata salah satunya yang sekarang ini sudah menjadi kebiasaan adalah membuka medsos ya. Dan ini bisa menjadi pertanda gitu ya. Bisa menjadi pertanda dari 8 perilaku ya. Yang pertama ya, dari pertanda yang pertama adalah orang yang biasanya buka-buka medsos habis bangun tidur itu ada kecenderungan untuk menghindari ketidaknyamanan. Psikolog menyebut perilaku ini sebagai escape behavior, yaitu usaha menghindari ketidaknyamanan seperti rasa malas atau cemas memulai hari. Mengecek media sosial dapat menjadi cara mengalihkan perhatian dari tantangan yang akan dihadapi hari itu, seperti pekerjaan atau juga tugas-tugas ya. Jadi buka-buka media sosial sehabis bangun tidur menjadi cenderung untuk menghindari ketidaknyamanan. Kemudian perilaku kedua adalah kebutuhan untuk validasi sosial. Orang yang sering mengecek notifikasi, orang yang sering mengecek unggahan di pagi hari mungkin memiliki kebutuhan akan validasi sosial. Melihat jumlah suka, melihat jumlah komentar, atau pesan bisa memberikan rasa diterima dan dihargai. Ya, dalam psikologi, perilaku ini berakar pada konsep kebutuhan akan afiliasi, yaitu keinginan untuk merasa terhubung dengan orang lain. Ya, jadi banyak orang kemudian sedih gitu ya, sudah bikin bagus-bagus kok nggak ada yang nonton, nggak ada yang komen, nggak ada yang nge-like, ya, nggak ada yang nge-share gitu ya. Ya seperti yang saya lakukan ini juga ya. Kadang-kadang banyak juga orang yang kemudian
niatnya itu lebih menonjol untuk eksistensi diri, validasi sosial gitu ya. Jadi ya sedih ya kalau tidak ada yang nonton gitu ya. Tapi ya saya kira mari kita luruskan niat gitu ya, luruskan niat. Niatnya bikin podcast untuk apa sih ya? Bagi saya insya Allah gitu ya, niatnya adalah berbagi informasi, mengikuti perkembangan zaman ya, karena hari-hari ini banyak orang yang memang sangat sebenarnya pengen banyak informasi tetapi minat baca kita itu kurang gitu ya, sehingga ya perlu didigitalkan seperti ini gitu ya. Kemudian perilaku yang ketiga yang sering disebut orang yang pagi hari selalu bangun tidur langsung buka medsos, itu orang yang pertanda dia merupakan yang kita hari ini disebut sebagai FOMO ya, fear of missing out ya, fear of missing out. FOMO adalah ketakutan akan ketinggalan informasi, tren atau aktivitas orang lain. Orang yang memiliki FOMO cenderung merasa tidak nyaman jika mereka tidak mengetahui apa yang terjadi di lingkungannya sesegera mungkin ya. Kebiasaan mengecek media sosial setelah bangun tidur adalah salah satu tanda klasik dari pelaku ini ya. Kemudian perilaku yang keempat ya, orang yang suka mengecek medsos habis bangun tidur merupakan tanda dari orang ini merupakan orang yang adiksi terhadap teknologi, adiksi terhadap teknologi gitu ya. Beberapa orang memiliki ketergantungan terhadap ponsel atau media sosial yang dikategorikan sebagai behavioral addiction. Ketergantungan ini sering muncul karena dopamin, hormon yang memberikan rasa senang, dilepaskannya setiap kali seseorang mendapat notifikasi ya, atau melihat sesuatu yang menyenangkan di media sosial ya. Kemudian perilaku yang kelima ya, orang yang suka buka-buka medsos habis bangun tidur itu sebagai tanda bahwa dia memiliki kecemasan yang tinggi. Mengecek media sosial saat bangun juga dapat menjadi tanda kecemasan. Orang yang cemas sering merasa perlu untuk terus memantau situasi di sekitarnya, termasuk di dunia digital. Mereka takut ada hal penting yang mereka lewatkan, baik dari pekerjaan, teman, atau keluarga. Ya, sampai-sampai bukan hanya sekedar bangun mengecek medsosnya, tetapi sampai HP-nya itu ditaruh di dekat kepalanya yang kemudian justru akan mengganggu tidur, yang sudah kita bahas di podcast sebelumnya ya. Bahaya tentang menaruh HP di tempat tidur kita gitu ya. Kemudian tanda yang keenam ya, orang yang suka buka-buka HP, buka-buka medsos sehabis bangun tidur adalah sebagai tanda kebiasaan berpikir yang reaktif. Orang yang langsung mengecek media sosial di pagi hari cenderung memiliki pola pikir reaktif daripada proaktif. Mereka lebih sering merespon apa yang terjadi di luar dirinya dibandingkan menentukan prioritas mereka sendiri. Akibatnya mereka lebih mudah terdistraksi oleh hal-hal yang sebenarnya tidak relevan dengan tujuan hari ini ya. Jadi buka-buka sebagai tanda orang yang berpikir reaktif, tidak proaktif. Ya sangat tidak FKM ya. FKM diharapkan adalah orang-orang yang selalu berpikir proaktif, berpikir antisipatif ya. Kemudian yang ketujuh adalah kurangnya kontrol diri. Ya, dalam psikologi, kontrol diri adalah kemampuan untuk menahan godaan dan fokus pada hal yang lebih penting. Kebiasaan mengecek media sosial sebelum bangun menunjukkan bahwa individu tersebut mungkin memiliki kontrol diri yang rendah
terutama dalam mengatur penggunaan teknologi. Dan yang terakhir adalah ketergantungan pada penguat eksternal. Media sosial menyediakan penguat eksternal seperti pujian, pengakuan, atau hiburan instan. Ya, orang yang terlalu sering membuka media sosial di pagi hari mungkin sangat tergantung pada penguat eksternal itu untuk meningkatkan suasana hati atau mendapatkan motivasi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.